Yang pertama, kami sebagai Ketua Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia yang telah meluangkan waktunya di adakan perpanjang kita dari kemarin, yaitu bertemu musim atau Norpek buat minggu lalu. Jadi insya Allah nanti ada Norpeknya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma shifaa'un wa rahmatan lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadaratul mukarramin, para tokoh, para alim ulama, para asatiz, Ketua Umum Yayasan Masjid Al-Muhajirin Bahari beserta seluruh jajarannya, Bapak Ibu, para jamaah haji dan calon-calon haji, amin. Amin ya rabbal. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah. Dialah yang mengizinkan kita, Dialah yang memberikan kita karunia kesehatan, Dialah yang memberikan kita hati dan kalbu kita sehat, badan kita sehat, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke Masjid Al-Muhajirin ini dalam rangka kita bersama-sama talabul ilmi, menuntut ilmu sebagaimana perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka masuklah. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u. Kalau kalian melewati taman-taman surga, masuk, ambil minum, ambil bekal, ambil berkatnya sekalian. Halo. Assalamualaikum. Kalau ada kopi, keluarin kopinya. Ada snack, keluarin snacknya. Itu bonus. Tapi kita hadir di majelis ilmu, apalagi majelis ilmu itu membahas keagungan, kebesaran dan kemuliaan
akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini adalah merupakan taman surga yang kita rindukan sebelum nanti kita masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal. Sekarang lihat, tengok kanan kiri ibu bapak. Udah tengok belum? Ada apa yang begitu? Lu lagi. Bukan begitu. Tengok kanan dan kiri bapak ibu, senyum. Coba saya mau lihat. Senyum. Tengok kanan kiri. Kemudian bilang, salaman dulu, salaman dulu. Pak, Pak, salaman kiri kanan Pak. Salaman, ya. Habis senyum salaman. Kemudian bilang, wahai saudaraku, Anda adalah S3. Anda adalah S3. Ayo beneran ini. S1 aja kagak lulus. SMA belum tentu. Udah lompat aja Ustadz S3. S3 artinya saudara sampai surga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ulangi. Senyum. Kiri kanan, salaman, bilang, Bapak, Ibu S3 ya. Saudara sampai surga, insya Allah. Ya, kan kalau kita memulai pengajian senyum, hatinya senang, gembira, janji kepada saudara kita, kiri kanan kita, saling mengingatkan, ya. Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Jangan cuma ketemu di Masjid Al-Muhajirin, jangan cuma jumpa ngambil berkat, ngambil door prize di acara maulid, tapi kita pengen ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana? Di dalam surganya Allah Subhanahu. Saudara sampai surga, insya Allah. Luar biasa semangat kaum muslimin. Kalau saya diajak berdiskusi, berdebat, membahas masalah hukum maulid itu, saya nggak mau layani. Karena peringatan maulid itu bukan perintah secara langsung, bukan juga tidak ada larangannya secara langsung. Ini perkara mubah. Apalagi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sebagai umat Rasulullah. Apalagi kita ingin dengan momentum ini ingin membangkitkan kesadaran umat agar kita berkomitmen menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan perkumpulan umat Islam seperti ini, kita ingin mengompakkan kesadaran pentingnya kita hidup di atas dunia ini, di bumi NKRI, di buminya Allah. Kita harus hidup mencontoh tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apalagi sekarang ini tahun-tahun politik. Bagaimana umat Islam ini bisa memahami ajaran Islam secara sumul, komprehensif, kalau tidak dimulai dari pemahaman itu dari masjid? Bu, Ibu, Bapak, udah jadi jamaah masjid belum? Boy, udah pernah jamaah sholat? Pernah? Jamaah sholat pernah? Pernah sholat berjamaah? Alhamdulillah. Tingkatkan dari
status kita sekedar jamaah sholat jadi jamaah masjid. Apa itu? Paham? Jamaah masjid kan sama juga, Pak Ustaz, kan di masjid kita sholat. Enggak, di masjid bukan cuma sholat. Masjid itu tempat umat Islam menuntut ilmu. Masjid itu tempat umat Islam belajar tentang agama dan dunia. Masjid itu difungsikan oleh Rasulullah untuk mengelola urusan dunia, mengatur strategi ekonomi, mengatur strategi politik, mengatur strategi perdagangan, mengatur hubungan sosial di antara sesama kita. Bahkan di masjid itu Nabi SAW menerima duta-duta besar dari negara-negara adidaya. Dan di masjid itu Nabi jadikan tempat untuk berdialog dengan kaum non-muslim. Jadi masjid bukan hanya tempat kita sholat. Makanya umat Islam ini jangan cuma jadi jamaah sholat 5 waktu, tapi harus naik kelasnya untuk menjadi jamaah masjid. Insya di sini ada apa? Ada SDIT, betul. Alhamdulillah. Ada TPA, ada TPQ, ada pengajian ibu-ibu, ada pengajian bapak-bapak, ada pengajian umum, taklim seperti sekarang. Ada banyak kegiatan, ada kelas, ada unit pengumpulan zakat. Itu ekonomi. Nanti bisa dikembangkan lagi Pak Ketua, baik Ketua Yayasan maupun Ketua Takmir, mohon nanti bisa dikembangkan bagaimana masjid ini bisa menjadi sentra pemberdayaan ekonomi masyarakat rakyat kecil. Ini sekarang orang jualan dagang pada sepi, betul? Betul. Pada manyun tuh. Nah, kayak kalah sama TikTok. Betul. Sekarang dikit-dikit orang belanja sambil rebahan. Tinggal klik, tinggal pencet, datang besok 2 hari lagi. Ya, Tanah Abang sepi, Majestic sepi, apalagi yang sepi banyak. Pasar Rumput, Pasar apa? Pasar Rumput. Pada sepi semua. Bukan hanya karena serbuan teknologi, orang berubah gaya hidupnya, jual belinya jadi online tanpa tatap muka, tanpa capek-capek nawar, tanpa capek-capek pergi, parkirnya susah, pulangnya macet, kepanasan, apalagi sekarang lagi pemanasan global. Udah tinggal enak di rumah aja. Ya Pak ya. Nah ini sekarang tantangan kita Bapak Ibu rahmatullah. Maka masjid kita harapkan bisa mengatasi masalah-masalah ekonomi umat ini. Insya buat sentra pemberdayaan ekonomi. Saya kemarin khutbah Jumat berapa minggu yang lalu di kawasan BSD. Ya, BSD, tahu BSD? Tetangga BHP. Ya, apa dia namanya? Oh, BHP semalam gue. Ini apa Kelindo? Ya. Itu masjidnya membuat program 1000 gerobak sedekah. Buat apa? Buat UMKM dagang. Alhamdulillah. Kasih mudah. Itu baru masjid. Ya, mohon maaf, masjid bukan cuma buat sholat doang. Masjid buat pemberdayaan ekonomi. Masjid bisa kasih beasiswa. Masjid bisa kasih umroh. Udah ada di sini door prize umroh? Belum? Ah, berarti belum keren. Ntar bikin keren, insya Allah. Ya. Maka itu hadirin rahmati Allah, di tahun-tahun politik ini tanpa mengurangi
Kita punya pelajaran sirah Nabi SAW dalam aspek keagungan pribadi beliau, membahas tentang sejarah kelahirannya beliau, nasabnya beliau, perjuangannya beliau, bagaimana beliau dari kecil sampai bi'tsah umur 40 tahun, bagaimana kemudian dari umur 40 tahun mendapatkan wahyu risalah dari Allah, berjuang 13 tahun di Mekah, dakwah sirriyah dan dakwah jahriyah, terang sembunyi-sembunyi 3 tahun pertama, kemudian terang-terangan, bagaimana tantangan dan hambatan, bagaimana intimidasi, bagaimana terorisasi, bagaimana persekusi, bahkan puncaknya adalah pembunuhan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah perintahkan Nabi untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Di Madinah Nabi membangun daulah, kekuatan agar umat Islam bisa bebas menjalankan ibadah agamanya tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Tapi bukan berarti setelah hijrah Nabi SAW kemudian hidupnya tenang, dakwahnya lancar. Tetap mereka umat Islam ini diganggu, diintimidasi dan diteror. Walaupun jarak antara Makkah dengan Madinah sangat jauh. Berapa ratus kilo Pak? Ustaz Iqbal? Makkah Madinah berapa? 600 kilo, jauh. Tapi kenapa orang-orang musyrikin di Mekah masih tetap mengejar-ngejar Rasulullah, masih tetap bernafsu ingin menghabisi dan menghancurkan kekuatan umat Islam yang ada di Madinah? Kan udah beda wilayah, udah beda negara, ya, urus diri lu aja masing-masing. Nggak mau. Kenapa? Karena mereka tahu Islam ini adalah agama yang hak, dan sesuatu yang hak itu pasti akan berkembang, itu pasti akan tumbuh pesat dan akan menjadi ancaman buat kekuatan-kekuatan yang anti terhadap agama. Islam itu memang ancaman, betul, ancaman. Ancaman buat siapa? Ancaman buat orang zalim. Islam itu ancaman buat siapa? Ancaman buat penjajah. Betul. Islam itu ancaman buat apa? Buat mereka yang ingin berkuasa, mengendalikan umat, mengendalikan rakyat ini dengan uangnya yang tanpa batas. Mereka ingin menguasai kekayaan negeri-negeri muslim. Itu Islam sebagai ancamannya mereka. Makanya mereka ini sekarang apa? Sebarkan kampanye anti politik identitas. Assalamualaikum. Politik identitas, no politik identitas. Gak boleh politik identitas. Gak boleh bicara politik di masjid. Jangan bawa-bawa agama kalau ngomong politik. Rasulullah itu tokoh spiritual saja. Tampilkan Nabi sebagai ahli ibadah saja. Tampilkan Rasulullah orang berakhlak mulia saja. Tapi jangan tampilkan Nabi sebagai mujahid. Jangan tampilkan Rasul sebagai pejuang. Jangan tampilkan Rasul sebagai pemimpin negara. Jangan tampilkan Rasul sebagai pemimpin politik, pemimpin ekonomi. Dan beliau adalah hakim yang paling adil di antara umat manusia. Kenapa? Karena mereka khawatir, mereka merasa terancam kalau Islam ini memimpin dunia, membawa rahmatan lil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta misirun wa qali, anta misbahu sudur.
kita menyadarkan, membangkitkan kesadaran umat ini tentang bagaimana menghidupkan sosok Rasulullah SAW untuk kita teladani di masa kita, di akhir zaman kita ini, yang relevan, yang kontekstual dengan perjuangan umat di negeri ini, adalah salah satunya menghadirkan sosok Nabi sebagai seorang negarawan. Umat Islam jangan lagi mau ditipu-tipu, jangan lagi mau dikadalin, jangan lagi mau dipecah belah. Soal sholawatan, soal maulid kita dipecah belah. Nauzubillah min. Padahal yang pro maulidan dengan yang tidak mau maulidan itu sama intinya, sama-sama menghormati, sama-sama mengagungkan, sama-sama memuliakan Nabi SAW dan berkomitmen untuk mencontoh tauladan Nabi kita Muhammad. Tidak ada bedanya, cuma yang satu bedanya mau duduk di majelis maulid, yang satu enggak. Jangan kita saling bermusuhan, jangan kita saling serang, jangan kita saling gontok-gontokan. Ya. Kenapa? Karena bersolawat kepada Rasulullah SAW itu adalah perintah Allah langsung, dan Allah langsung yang memberi contoh. Kira-kira kalau sholat perintah Allah bukan? Allah mencontohkan sholat? Allah sholat? Enggak. Puasa perintah Allah bukan? Allah puasa enggak? Tahu dari mana? Ya enggak lah, Allah tuh enggak perlu begituan. Itu ibadah kepada siapa? Pada Allah. Ya Allah enggak perlu begituan. Zakat perintah Allah bukan? Allah memberi contoh langsung? Enggak. Dengan nabinya, semua perintah-perintah Allah itu dengan wahyu Allah dirinci untuk kita umatnya mengikuti, mencontoh bagaimana tata cara beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan ibadah haji, betul. Tapi Allah haji, yang haji itu Nabi Ibrahim, betul. Yang haji itu para malaikat, yang haji itu para anbiya dan salihin. Yang haji mencontohkan haji dengan ibadah yang sempurna ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua perintah-perintah di dalam Al-Quran itu Allah tidak berkepentingan menyampaikan, memberikan contoh tauladan secara langsung, tapi ketika Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu. Apa arti berselawatlah kamu? Mintalah kepada Allah agar Allah turunkan rahmat dan keselamatan kepada nabimu. Ini yang kita mintakan. Inilah hak Rasulullah yang wajib untuk kita tunaikan kepada beliau. Ketika Allah perintahkan itu, Allah yang memberikan contoh. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya semuanya berselawat kepada Rasul. Nah, itu nggak pakai minta. Kalau kita selawat minta kepada Allah, Allah turunkan rahmat dan keselamatan pada Nabi. Kalau Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi, artinya Allah benar-benar telah menurunkan rahmatnya, kasih sayangnya, keselamatannya, kesejahteraannya untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu berselawat ini ibarat kata kalau kita punya kendaraan, ya, bapak-bapak punya kendaraan, mau kendaraan mewah, harganya di atas 1 M,
ya, atau 3M, apa 3M? 3 kali minjem. Berapa bangun rumah harganya? Murah Pak Ustaz. Berapa? 3,5 M. Hebat ya. Iya Pak Ustaz, 3 kali minjem setengah mati bayarnya. Itu 3,5 M. Ya. Kita punya kendaraan mewah atau yang sedang, harga 500 juta, nah sedang itu. Ada lagi yang di bawah itu, itu kelas Alia. Tahu Alia? Ya, rada-rada bawah itu ya. Saudara mau pergi dari Jakarta ke Puncak, Jakarta ke Bandung, Jakarta ke Solo, Jakarta ke Jogja, ya, itu kendaraan bisa jalan nggak? Kalau nggak ada bensinnya, bisa jalan. Mau ente dorong? Kendaraan itu mau bisa jalan kalau ada bensin, betul. Kalau diisi bensinnya baru bisa jalan, mesinnya jalan sampai tujuan. Mau mobilnya enak, mahal, ataupun mobilnya murah, sama aja sampai juga. Yang beda apa? Badan pada pegel. Itu doang bedanya. Ya. Tapi sampai sampai. Itulah perumpamaan kita berdoa kepada Allah. Kita punya hajat, kita punya daftar keinginan yang disampaikan kepada Allah. Kira-kira ibu punya daftar keinginan nggak? Kalau bahasa anak gaul zaman sekarang, wish list, daftar kepengenan. Wish itu pengen, list itu daftar. Ya, diajukan kemana? Ke Bapak. Ya kan? Pernah nggak wishlistnya diajukan ke Allah? Bagaimana supaya wishlist kita segera diwujudkan oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita sayangi? Tentu ada apanya? Ada rayuannya. Betul. Ini Ibu daftar kepengenan ke Bapak, ya. Ini Bapak ngeliat manyun aja nih. Ini daftarnya lumayan juga nih, bikin kantong bobol, ya kan? Nah, bagaimana supaya hati suami kita senang, hati suami kita gembira, walaupun rada dikit-dikit manyun, gitu ya? Nggak ngeluh dengan daftar keinginan istri, itu bagaimana? Ada rayuannya, ada triknya, betul? Ada omongannya yang bagus, ada servisnya yang istimewa, betul? Insya. Maka seperti itu Anda minta hajat kepada Allah. Kalau ingin merayu Allah, kalau ingin menservis Allah supaya doa kita cepat dikabul oleh Allah, caranya dengan baca salat. Maka adab berdoa, sebelum kita berdoa, nyampaikan isi daftar hajat kita. Satu, membaca hamdalah, puji-pujian kepada Allah. Yang kedua, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad. Dan setelah menyampaikan isi daftar hajat kita kepada Allah, ditutup lagi dengan apa? Sholawat dan hamdalah. Itulah ibaratnya bensin kita itu, mobil kita, hajat kita, itu kita isi dengan pertamax turbo. Insya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya. Sekarang kalau kita berada di tahun politik, gegap gempita, bukan hanya sekedar 5 tahunan. Jangan hanya 5 tahunan umat Islam ini dibikin emosi, dibikin gerah, dipanas-panasi terus. Menjelang pemilu diadu domba terus dengan narasi-narasi yang memecah belah. Politik identitas dikeluarin. Padahal kita dilarang berpolitik identitas untuk menutupi kebobrokan-kebobrokan mereka yang suka pakai politik uang. Ya.
Mereka yang menggaungkan anti politik identitas itu, mereka lah yang melakukan politik uang. Dari mana mereka bisa meraup suara umat Islam kalau bukan karena ini? Betul. Maka benteng kita menghadapi politik uang yang digelontorkan oleh oligarki yang jahat itu, apa benteng kita untuk bertahan dari godaan dan rayuan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal fulus. Ya. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk dan dari duit. Bukan duit dari suami kita berlindung kepada Allah. Bukan dari gaji suami kita berlindung kepada Allah. Enggak, kita berlindung kepada Allah dari uang politik, hasil nyopet, hasil maling dari kekayaan negeri kita, untuk membeli suara umat, membeli suara rakyat supaya dia berkuasa lagi entah sampai kapan. Bagaimana kita bisa menolak itu? Kita bisa menolak itu dengan apa? Identitas keislaman kita. Itulah politik identitas kita. Siap menolak politik uang? Siap menolak money politik? Siap menolak untuk tidak mau disogok? Siap untuk tidak disogok? Siap tidak menerima uang pada saat pemilu? Siap? Benar? Awas. Saya nggak setuju kalau ada orang mengatakan, Pak Ustadz ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Itu sama aja. Kita orang Islam tuh nggak boleh nipu. Orang Islam itu harus jujur. Kalau nggak milih dia, udah jangan milih dia dan nggak usah ambil duitnya. Supaya apa? Dia nggak kesel, dia nggak merasa ditipu walaupun dia mau menipu kita. Ya. Inilah identitas kita sebagai Muslim. Tolak politik uang karena itu bukan ajaran Islam. Setuju? Setuju? Takbir. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita menghadirkan sosok Nabi SAW sebagai negarawan ini? Mari kita lihat teladan akhlak Nabi dalam surah Ali Imran ayat 159. Ya, apa 159 surah Ali Imran? Silakan dibaca. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Maka hanya dengan rahmat Allah lah engkau wahai Muhammad bersikap lemah lembut kepada umatmu, kepada rakyat. Kalau seandainya engkau keras, kasar, wajahnya menunjukkan kekejaman, kebengisan, lanfaddu min haulik, maka mereka akan lari, tidak akan mau bersamamu. Maka apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Maafkan mereka kalau rakyat itu salah. Mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk rakyatmu. Tetapi tetaplah kamu bermusyawarah kepada rakyatmu dalam mengambil keputusan. Subhanallah. Ya, ini ayat turun kepada Rasulullah bukan hanya kita baca jadi dongeng tidur. Ini untuk pemimpin. Pemimpin itu harus punya sifat apa? Belas kasih, rahmah. Jangan main asal busur aja. Jangan main asal bulldozer. Musyawarahkan dengan baik, ngomong baik-baik. Lintalahum, lemah lembut. Kalau pemimpin itu lemah lembut, memiliki sifat rahmah, sifat adil,
sifat mengayomi, rakyat itu yang tadinya menolak untuk digusur bisa dengan sukarela menyerahkan tanahnya, propertinya untuk dibangun oleh pemerintah. Ya kan? Itulah yang terjadi di masa Rasulullah, terjadi di masa Khulafaur Rasyidin. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita jadi pemimpin itu arogan, menampilkan kekuasaan kita, nggak boleh. Harus lemah lembut. Lintalahum fa'fu anhum, maafkan rakyat. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan kepada Allah. Wasyawirhum, ajak mereka bermusyawarah. Ya. Jangan rakyat dizalimi. Jangan rakyat ditipu. Jangan rakyat diiming-imingi janji manis, tapi kemudian tidak ada realisasinya. Ya, nggak boleh. Ini bukan akhlaknya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita ingin mendapatkan syafaat Rasulullah? Yaitu dengan salah satunya menjadikan Rasulullah ini sebagai tauladan dalam kepemimpinan dan kenegarawanan. Ini yang jarang diangkat oleh para mubalik, jarang diangkat oleh para asatis. Kenapa? Karena udah kandung apa yang ditakut-takutin. Takut dituduh politik identitas, takut dituduh radikal. Udah gak zamannya sekarang radikalisme agama. Sekarang ini yang berlaku adalah radikalisme ekonomi. Yang ada sekarang bukan lagi intoleransi agama atau intoleransi beragama, tapi yang sekarang terjadi adalah intoleransi ekonomi. Siapa korbannya? Korban terbesar dari radikalisme ekonomi dan intoleransi ekonomi adalah umat Islam. 87% umat Islam ini itu mayoritasnya masih berada dalam kemiskinan. Betul-betul susah nyari kerja, susah lapangan kerja. Kalaupun ada lapangan kerja, udah diisi sama orang sok. Ya. Daya beli menurun, ini susah. Ya. Ini nggak diangkat, nggak terangkat petani, nelayan, buruh. Ya. Ini radikalisme ekonomi ini. Korbannya siapa? Umat Islam puluhan tahun. Sementara kita umat Islam dicekoki dengan apa? Radikalisme agama. Diadu domba kita, satu kelompok, satu ormas dengan ormas yang lainnya untuk menginjak ormas yang lainnya, untuk merendahkan kelompok Islam lainnya dengan apa? Isu radikalisme agama. Udah selesai, gak ada. Yang ada di hadapan mata kita ini adalah radikalisme ekonomi. Mereka yang ingin menguasai kekayaan negara, yang mereka yang ingin menguasai sumber daya alam negeri kita, mereka gunakan itu untuk apa? Mengacak-acak, mengobok-obok umat Islam supaya tidak perhatian, tidak peduli kepada masalah-masalah besar bangsa ini, dan kita disibukkan dengan urusan-urusan remeh, urusan kecil yang namanya momok radikalisme. Nah, hadirin dan berkat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita yang pertama meneladani Rasulullah sebagai pemimpin dan negarawan? Satu, umat Islam ini harus melek politik. Dan politik kekuasaan dalam Islam itu harus menjadi sarana alat untuk memenangkan Islam. Ya. Coba doanya, doa Bapak Ibu minta anak yang soleh itu apa? Keturunan yang soleh itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surah Al-Furqan, ya.
minta keturunan yang soleh, dzurriyyah, qurrata a'yun, penyejuk mata hati kita. Kemudian kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikan kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Ya. Jadi itu visi politiknya orang Islam itu jelas. Doa lagi setelah perintah sholat tahajud dalam Al-Quran surat Al-Isra itu ya. Pernah baca nggak surat Al-Isra? Halo, Nego. Jangan baca surat Yasin doang. Jangan baca Al-Kahfi aja. Surat Al-Isra dibaca. Apa ayatnya? Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apa itu artinya doa ini? Ya Allah, ini doa, ayat ini turun ketika Nabi hendak hijrah ke Madinah. Jadi peristiwa hijrah Rasulullah ke Madinah itu adalah sebuah transformasi, perbaikan nasib umat Islam dari tertindas, dari tidak memiliki kekuatan menjadi apa? Menjadi kuat, menjadi kokoh, dan tidak bisa diganggu lagi oleh orang-orang yang anti terhadap Islam. Makanya Allah mengajarkan doa kepada Rasulullah SAW. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Ayo baca. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ya Allah Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat mana saja dengan cara yang benar, dan keluarkan aku dari masalah apa saja dengan cara yang benar, dan jadikanlah untukku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong agama ini. Amin ya Rabbal. Jadi jangan cuma minta sama Allah, minta fulus, minta cicilan lunas, ya, minta suami kagak genir, ya. Ini bapak-bapak sekarang bicara poligami cuma ngomong doang. Kalau sama teman berani dia, ya, kalau sama istrinya nggak berani. Ya, mimpi aja nggak boleh, haram. Mimpi poligami aja haram. Ini ibu-ibu zaman sekarang ini hebat, luar biasa. Ya. Jadi bapak-bapak ini di bawah intimidasi. Wah. Ibu-ibunya hebat zaman sekarang ya. Kalau macam-macam ketahuan itu. Bapak-bapak ini khawatir kalau HP-nya dipegang sama ibu. Dilihatin apa ini, siapa ini, ngomong apa di grup ya. Nah Bapak Ibu rahmati Allah, kita minta kepada Allah, ini ajaran Islam, sultanan nasira, kekuasaan yang berfungsi untuk melindungi dan menolong agama Allah. Itu maknanya. Jadi kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk sombong. Kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk eksploitasi. Kekuasaan dalam Islam itu bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk mendiskriminasi, bukan untuk menginjak-injak martabat kemanusiaan, dan bukan untuk merusak alam semesta dunia ini, tapi untuk menegakkan dan melindungi eksistensi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya udah muncul belum baliho-baliho sekarang? Udah? Caleg, ya, DPD, capres, sudah muncul.
Gantangan mana ke saya? Cuma saya enggak. Saya tawadu. Ya enggak mau pasang foto-foto begitu. Pasang foto, rajin silaturahim, ke majelis taklim, datang ke masjid, mau pemilu doang. Bagi jilbab, bagi sembako, bagi sarung, mau pemilu doang. Kasih kartu nama, mau pemilu doang. Kalau udah terpilih, boro-boro bisa dihubungin. Boro-boro datang. Kalau ada loh masjid dekat kampung saya, dijanjiin ntar kalau saya terpilih saya mau nyumbang mobil ambulan. Sampai 2 periode dia terpilih kagak ada ambulan nongol. Gila loh bro. Janji doang. Itu yang kecil, apalagi yang di atas. La haula wala quwata illa billah. Kekuasaan itu untuk berdakwah, kekuasaan itu untuk ibadah niatnya. Kekuasaan itu adalah untuk memakmurkan bumi, untuk mensejahterakan rakyat. Jangan jadikan kekuasaan itu sebagai alat untuk aji mumpung berkuasa, mengumpulkan kekayaan, untuk mengumpulkan pundi-pundi. Entah berapa pundi-pundi yang bisa dikumpulkan, saudara. Ya. Jadi kita kembalikan fitrah politik ini dalam Islam sesuai dengan rel yang telah digariskan oleh Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, politik itu dalam Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah ya, kita harus menegakkan hukum itu tanpa pandang bulu. Ya, sekarang hukum ini tebak pilih. Kalau kepada teman dilindungi, nggak diusut kasusnya. Kalau kepada lawan, kepada oposisi dicari-cari kesalahannya. Betul apa betul? Nggak boleh begitu. Yang namanya hukum, siapapun yang berbuat salah, kalau memang benar kesalahannya, ada jelas bukti-buktinya, ya diproses hukum. Tapi jangan memproses hukum, diangkat kasus hukum, padahal nggak ada alat buktinya, dipaksakan supaya terbukti dia itu salah. Ini juga nggak benar. Jadi sekarang ini hukum ini sudah menjadi politik. Hukum bukan murni masalah hukum, tapi sudah ada campur tangan politik untuk mengadu domba dan untuk menghancurkan lawan. Sebab apa? Ajaran Islam mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihim asy-syarif idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu 'alaihi al-hadd wa idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu. Yang membuat rusak, hancur, binasa umat-umat sebelum kalian, kalau ada orang miskin mencuri, ditegakkan hukuman, walaupun yang dicuri cuma apa? Ya, sandal jepit, 1 ayam, ya, 1 pohon mangga. 1 pohon mangga kebanyakan ya, 1 buah lah. Walaupun yang dicuri hal-hal yang kecil, dan yang mencuri adalah orang-orang kecil, orang nggak berpunya, orang-orang yang butuh makan, orang-orang yang butuh penghidupan, dia terpaksa mencuri. Kalau di zaman Umar bin Khattab, orang ini tidak boleh dihukum dengan hukuman hudud, tapi yang dihukum adalah orang kaya yang ada di tetangga orang miskin itu, yang tidak mau mengeluarkan zakat infak sedekahnya buat para fakir miskin, itu yang dihukum. Ini ajaran Islam. Maka Rasulullah tegas mengatakan, kalau ada orang kecil, orang lemah mencuri, mereka tegas
tegakkan hukuman. Tapi kalau orang kaya, bangsawan mencuri, dibiarkan melenggang dengan tenang. Inilah yang menjadi sebab rusaknya dan hancurnya suatu bangsa dan negara. Maka Rasulullah mengatakan dengan tegas, "Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Karena ada waktu itu seorang perempuan dari Bani Makhzum, namanya mirip dengan putri Rasulullah, yaitu sama-sama namanya Fatimah. Maka Nabi, dia mencuri, maka Nabi ingin bandingkan dengan ketegasan beliau. Seandainya Fatimah putri Muhammad berani dia mencuri, saya sendiri yang akan memotong tangannya, bukan orang lain. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan salawat. Ayo ibu-ibu nih, ayo, bisa gak? Ya, gak bisa. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Yang ketiga, berpolitik dalam Islam ini, bagaimana pemimpin itu harus menjadi seorang negarawan, ya. Dia harus berkomitmen untuk menjadi pemersatu umat. Karena Rasulullah sebagai seorang pemimpin politik, sebagai seorang negarawan, sebagai kepala negara, ketika membangun daulah Islam di Madinah, beliau adalah tokoh pemersatu bangsa. Beliau adalah tokoh pemersatu umat, bukan memecah belah. Maka Nabi mempersaudarakan antara suku Aus dan Khazraj dalam ikatan iman dan Islam. Nabi persaudarakan Muhajirin dan Ansar. Di sini ada Masjid Al-Muhajirin, ya. Ada Masjid Al-Ansar nggak? Ada? Ada nggak? Belum. Kalau dekat rumah saya ada Masjid Al-Ansar. Ya. Nah, bikinlah itu sister masjid. Nah, ada sister city, ada sister masjid. Kan ada kota kembar, ya kan? Ada masjid kembar. Nah, bersaudaralah. Buat program itu. Caranya bagaimana? Kalau kita bicara masjid, masjid yang makmur, masjid yang udah banyak fasilitasnya, masjid yang banyak kas kotak amalnya, ya, banyak melimpah, jamaahnya, ekonominya maju, makmur. Ini mulailah Masjid Al-Muhajirin ini menjadikan masjid lain di daerah yang terpencil, tertinggal, yang kumuh, itu jadi sister masjidnya, jadi masjid binaannya. Kita bantu zakatnya, kita salurkan infak sedekahnya untuk memberdayakan orang-orang miskin di kampung sebelah. Insya itu semangat persaudaraan Islam, Pak. Jadi pemimpin dalam Islam sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah itu mempersatukan umat, mempersatukan kabilah, mempersatukan suku-suku, bukan malah memecah belah. Yang satu diangkat, yang lain diinjak. Yang satu dipuji, yang satu dicaci. Yang satu diberikan fasilitas jabatan, yang satu dikeringkan, tidak dikasih apa-apa. Yang satu diberikan fasilitas izin ini mudah gampang,
Yang rakyat kalau mau berdagang, mau berusaha, susah. Ya, digusur mulu sama satpol. Ya, Masya Allah. Ya, tertibkan boleh, menertibkan, tapi harus dengan baik, harus diberikan apa, tempat yang layak, diberikan fasilitas supaya rakyat kecil ini bisa dagang. Insya Allah. Persatukan umat. Inilah spirit dari surah Ali Imran ayat 103. Apa Ali Imran 103? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penyakit umat Islam sekarang, kenapa kita tidak berdaya secara ekonomi? Kenapa tidak kita berdaulat secara politik? Kenapa kekuatan Islam di negeri ini dibonsai, kecil, dan diremehkan? Saya kemarin baru pulang, mohon maaf saya cerita ini. Saya baru pulang dari Cirebon, ketemu beberapa tokoh, beberapa kiai berpengaruh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya. Saya latar belakang saya Muhammadiyah, tapi saya suka silaturahim dengan tokoh-tokoh NU. Saya bersama beberapa orang ustadz silaturahim ke tokoh-tokoh di Cirebon. Salah satu di antara Bu Yahya, tapi ini cerita dapat bukan dari beliau, tapi dari kiai yang lain. Saya nggak sebut namanya, off the record. Betapa kekuatan Islam ini di Indonesia dikerdilkan, dikecilkan, dibonsai. Mereka tidak ingin umat Islam ini besar. Mereka tidak ingin umat Islam ini kuat. Mereka tidak ingin umat Islam ini menentukan arah politik, ekonomi dalam berbangsa dan bernegara. Umat Islam cuma dikasih recehan, dikasih isu pinggiran, dan itu untuk memecah belah, mengadu domba supaya umat Islam ini lemah. Ini saksinya ada. Apa? Ada hikmahnya. Ini kemarin lagi rame-rame soal membentuk koalisi, ya, mohon maaf ya saya sebutkan, koalisi capres mau pilpres ini besok. Ini kan sibuk nih cari, kalau capres udah ada semua, tapi nyari wakilnya yang susah. Kenapa ya? Semua pertimbangkan ini. Betul. Kapasitas, kapabilitas, dan isi tas. Yang penting itu isi tas, betul. Bukan otaknya, bukan ideologinya, bukan komitmennya untuk mensejahterakan rakyat. Yang penting fulus. Sekarang udah buka-bukaan aja. Ini koalisi-koalisi semua nyari wapres. Buat apa? Buat nyari duit. Siapa yang duitnya banyak, diambil ntar jadi wapres. Ya. Maka luar biasa. Ya. Salah satu partai sudah pergi ke sana kemari, nggak dapat juga, nggak dikasih posisi cawapres. Ini saya buka aja, tapi saya rahasiakan off the record siapa namanya. Tahu apa yang diucapkan ketika tidak menerima tawaran atau proposal cawapres itu? Sudah ada yang menentukan. Sudah kita setting, namanya fulan-fulan. Udah mas, ngurusi ini aja, ngurusi masalah agama dan radikalisme agama. Ini sebagai seorang politisi mendengar ini udah nyampe pesan bahwa kekuatan Islam ini hanya digunakan, kekuatan politik Islam ini hanya dimanfaatkan, hanya untuk jadi keset, hanya untuk jadi apa? Alat pukul, hanya untuk jadi apa? Jadi centeng, hanya untuk apa? Jadi jogos. Untuk apa? Mengadu domba umat Islam ini. Maka
Berapa dekade kita terakhir sekarang ini, kita selalu dipanas-panasi, kita selalu ditakut-takuti, kita selalu dipecah belah dengan situasi pembelahan yang luar biasa. Ini NU, ini bukan NU, ini Aswaja, ini Wahabi, ya, ini maulidan, ini anti maulid, ini tahlilan, ini enggak. Kita dipecah belah dengan isu-isu khilafiyah. Ini untuk apa? Supaya mereka bisa leluasa berkuasa untuk menguasai sumber daya alam negeri ini, saudara. Maka umat Islam hilang kontrol. Umat Islam hanya dikasih recehan, dikasih proyek ini 1 triliun, 2 triliun, 10 triliun, kecil. Sementara mereka ambil, mereka garong ratusan ribuan triliun. Mau kita itu terus diadu domba, cuma dapat recehan. Mau kita dihancurkan supaya kita berperang, supaya kita saling memusuhi saudara dengan saudara yang lainnya. Jangan saudara. Sudah selesai masanya kita dibelah dengan era cebong dan kampret. Sudah selesai. Ya, jangan lagi kita ikut arus itu. Jangan lagi kita masuk dalam gendang irama apa? Islam Arab, Islam Nusantara. Enggak. Ini kadrun, ini bukan. Enggak. Jangan kita mainkan isu itu. Jangan kita ikut irama gendang itu, karena di hadapan kita ada tantangan dan musuh yang jauh lebih berbahaya, dan isu itu dimunculkan untuk mereka semakin terus eksis, berkuasa dan menguasai sumber daya alam negeri ini. Ya. Maka umat Islam siapa? Ini negara kalau diserang oleh orang asing, siapa yang mau mempertahankan negeri ini, saudara? Siapa, saya mau tanya? Cukong itu? Enggak. Mau dia bela negara? Enggak ada. Yang dicari cuma duit kok. Kabur dia antar luar negeri. Siapa yang mempertahankan negeri ini, tanah air ini? Umat Islam. Siapa lagi kalau bukan umat Islam? Ya. Maka jangan kita mau diadu domba hanya untuk receh, kemudian kita menginjak saudara kita yang lain hanya untuk secuil kekuasaan, dan sekarang pun mereka nggak akan mau berbagi. Ya. Maka di depan kita alhamdulillah sudah ada kesempatan ini umat Islam untuk bersatu, untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mari kita bersatu. Kalau kita bersatu, Islam akan jaya. Kalau kita bersatu, kekuatan ekonomi dan politik ada di tangan umat Islam, maka kita bisa mensejahterakan mayoritas dari bangsa dan republik ini, insya Allah. Yang terakhir, pemimpin yang baik, pemimpin yang sukses dalam Islam itu adalah sebagaimana dicontohkan Nabi, adalah sukses mengkader calon-calon pemimpin berikutnya, melakukan kaderisasi, mendidik sahabat. Rasulullah mendidik sahabat itu ya, untuk menjadi pemimpin. Apakah menjadi gubernur, apakah menjadi hakim, apakah menjadi qadhi, apakah menjadi bupati, apakah menjadi ahli pemerintahan, ahli macam-macam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah, mendidik para sahabatnya. Dengan apa? Dengan iman, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu. Maka kesuksesan Rasulullah dipuji oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Fatah ayat 29. Ini ayatnya sering kita baca. Kenapa Allah memuji Rasulullah di sini? Karena beliau berhasil mencetak kader-kader pemimpin umat di masa yang akan datang. Apa ayatnya? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana.
Jadi Rasulullah itu dipuji oleh Allah, ya, Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama Nabi Muhammad ini dipuji oleh Allah. Pengikutnya Nabi Muhammad dicantumkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Siapa mereka? Pengikutnya, murid-muridnya Rasulullah. Asyidda'u 'alal kufar, tegas kepada orang kafir. Bukan berarti menghancurkan, membinasakan mereka, bukan. Tapi kita punya garis tegas. Mana yang boleh kita kerjasama dengan orang kafir, beda akidah, mana yang tidak boleh. Dalam muamalah ekonomi boleh kerjasama, dalam urusan sosial kemasyarakatan boleh kerjasama. Tapi dalam masalah akidah tidak ada toleransi dan kerjasama dalam akidah. Dalam pernikahan boleh menikah orang Islam dengan orang kafir? Nggak boleh. Ada garis batasnya. Toleransi dengan tetangga boleh. Minjam bangku, minjam karpet boleh nggak? Boleh, asal jangan minta anak lu jadi istrinya. Setuju? Nggak boleh minta anak kita perawan jadi istri orang kafir, nggak boleh. Dia minjem duit, boleh kita pinjemin. Dia pinjem barang, boleh kita pinjemin. Hubungan sosial. Keluarga kita meninggal, dia melayat, boleh nggak? Boleh. Hubungan sosial. Dia keluarganya meninggal, kita datang melayat, boleh nggak? Boleh. Asal tidak mencampurkan urusan agama, boleh. Ya. Tegas, ada garis. Mana yang boleh kita masuk ke wilayah mereka, dan mana yang kita tidak boleh masuk ke wilayah mereka. Mereka juga begitu, nggak boleh masuk wilayah akidah kita, nggak boleh masuk dalam urusan pernikahan dengan kita, nggak boleh masuk dalam masalah kepemimpinan, karena pemimpin dalam Islam itu wajib beragama Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ruhaba bainahum, berkasih sayang dengan mereka, sesama mereka umat ini. Jangan kita sebaliknya, sama orang kafir merangkul, sama orang Islam memiting. Tahu memiting? Jangan dipiting umat Islam, dirangkul, ya. Jangan diinjak saudaramu orang Islam, tapi dibaik-baikin. Ayo ajak kerjasama, ayo berdialog, ayo bikin kegiatan bersama, ya. Saling mengasihi, saling membantu, insya Allah. Tarahum ruk'an sujada. Pengikutnya, murid-muridnya Rasulullah itu adalah orang-orang yang ahli sujud, orang-orang yang ahli ruku. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka senantiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda mereka ada di dalam Taurat dan Injil, dan diperumpamakan di dalam ayat itu kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa ala suqi yu'jibu az-zurra'a liyaghiza bihimul kufar. Inilah kadar-kadar pemimpin yang dididik oleh Rasulullah. Mereka tumbuh dari kecil seperti pohon, tanaman, tunasnya tumbuh menjadi batang, menjadi kuat, menjadi kokoh, menjadi menjulang tinggi, sehingga tanaman yang ditanam itu membuat kagum orang-orang yang menanam benih itu. Itulah para petani. Jadi Rasulullah akan bangga dengan kita. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita manakala kita berhasil membangun peradaban Islam ini dengan baik, berhasil melahirkan pemimpin-pemimpin Islam yang unggul, yang berkualitas, yang adil, yang amanah, yang jujur. Maka Rasulullah yu'jibuz zurra'. Rasulullah akan bangga dengan kita. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada kita. Rasulullah akan bahagia berjumpa dengan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bila ingin berjumpa Nabi hari kiamat, basahi dulu bibirmu dengan sholawat. Bila ingin selamat
dapat syafaat, teguhkan cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian yang dapat saya sampaikan teladan Rasulullah dalam sisi kenegarawanan beliau. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mewujudkan dan menghidupkan akhlak Nabi SAW. Bagaimana kita menjadi negarawan, bagaimana menjadi pemimpin bagi umat yang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, lindungi kita umat Islam, kuatkan iman Islam kita, insya Allah. Mari kita ramaikan masjid-masjid kita, jamaah kita, perkuat saf-saf kita, perkuat persaudaraan di antara kita. Jangan mau kita dipecah belah, jangan mau kita diadu domba. Setuju? 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 Jangan mau kita disogok. Setuju? Jangan mau kita terima amplop pemilu. Setuju? Jangan mau kita diintimidasi, dipecah belah lagi. Insya Allah kita umat Rasulullah akan bangkit menuju persatuan, menjemput kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari saya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan dari jamaah yang juga sebagai praktisi hukum, ya. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat penting. Ini harus menjadi perhatian ayah bunda, bapak ibu, para pemirsa semuanya, bahwa negeri kita ini sekarang ya situasinya memang sangat-sangat berbahaya dari segi apa? Aspek moralitas. Ya. Maka peran bapak ibu, keluarga, rumah tangga ini sangat penting, menjadi benteng terdepan untuk melindungi generasi muda kita. Ya. Sekarang generasi muda kita ini adalah generasi yang sangat rentan, rapuh. Meskipun dia cepat pertumbuhan fisiknya, pembelajarannya cepat, interaksi sosialnya cepat, karena mereka lahir di era internet. Mereka lahir di era society 4.0 ya, 4.0 ya. Mereka lahir di era revolusi digital ya. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mungkin masih di era agraris, masih bercocok tanam, kakek neneknya, bapak ibunya ya. Ada sebagian kita yang lahir di era revolusi mulai masuk ke kota, urbanisasi, industrialisasi. Nah sekarang anak-anak kita ini, mereka sudah lahir itu pegang pegang gadget. Hiburannya anak-anak zaman sekarang adalah digital. Maka perkembangan ini harus kita antisipasi. Bagaimana caranya? Anak-anak kita harus dibimbing. Orang tua harus mau belajar bagaimana beradaptasi, mengendalikan digital sekarang, mengendalikan gadget anak-anak kita ya. Ini yang dulu tidak kita perhatikan, yang tidak menjadi kesadaran kita. Bagaimana sekarang orang tua ini juga harus melek digital ya, harus belajar, harus tahu. Jangan sampai anak-anak kita ini membuka, searching, mencari-cari sesuatu
dari Google, kemudian mereka mendapatkan jawaban dari situ dan diarahkan kepada jawaban-jawaban yang tidak sesuai dengan aturan agama. Maka kalau ada anak nanya sama bapak emaknya masalah seksual, masalah pendidikan seks, masalah bagaimana anak ini harus berhubungan dengan lawan jenis, itu bapak ibu harus jawab. Harus jawab. Harus bikin dia pengertian. Harus memuaskan jawabannya. Jangan sampai nanti anak cari jawaban dari pertanyaan dia, itu dari apa? Dari internet, dari orang yang tidak tahu agama, dari orang yang bahkan memusuhi agama, mengacuhkan nilai-nilai agama. Dan sini masuk alam pikiran anak-anak generasi muda kita tentang kebebasan, ya, tentang hak otonomi, mengatur diri sendiri. Nah ini hati-hati. Sekarang dikampanyekan, disebarluaskan paham seksual consent. Jadi berhubungan seksual, apakah dengan lawan jenis, apakah dengan yang sejenis, itu bergantung kepada konsensus, kesepakatan. Suka sama suka. Kalau sepakat, setuju, jalan, lanjut. Orang tuanya nggak tahu, orang tuanya nggak peduli, bahaya. Ya. Kemudian pengaruh gadget itu bagaimana? Bahaya sekali. Saya dulu menangani atau mengalami peristiwa nyata. Pengaruh gadget ini untuk anak-anak kita bahaya sekali. Kurang lebih 10 tahun lalu di kota Jogja itu ada kasus 2 anak perempuan, dua-duanya alumni pesantren, kemudian kuliah di sana di luar kota dan kos sekamar. Ya namanya sekamar berdua kan. Ya, kalau orang tuanya mampu sekamar sendiri. Tapi kalau biasa menengah sekamar berdua atau mungkin bertiga. Nah ini sekamar bertiga. Mereka alumni pesantren, perempuan soleha pakai jilbab, bisa ngaji, sholat rajin. Satu waktu di gadgetnya masuk pesan dari nomor yang tidak dikenal, menawarkan iming-iming, menawarkan uang, sejumlah uang sekian juta, apa? Dengan imbalan minta supaya mereka ciuman dengan kawan sesama jenis. Ciuman doang, bukan berhubungan. Ya. Nah, dapat pesan begini kan bingung. Wah, apaan sih ciuman? Emangnya kita apaan gitu kan? Ini anak pesantren. Ya, anak pesantren kira begitu. Awalnya ditolak, lalu kemudian datang lagi pesan yang sama. Mikir juga, nah ini lumayan ada dikasih duit jajan. Kalau dapat 2 juta seorang, sejuta. Kalau cuma sekedar ciuman biasa aja kan, nggak masalah. Ciumannya nggak pakai nafsu, nggak pakai syahwat. Ya udah dicoba sekali coba dia dikirim ke yang nomor direkam, dikirim ke nomor itu. 2 kali datang lagi, janji akan dinaikkan hadiahnya, akan dikirim ke rekening masing-masing. Ya, namanya anak muda zaman sekarang, tinggal di kota lain, ya perlu penampilan, perlu gadget baru, beli HP baru atau apa segala macam, ya kan? Tertarik lah, dia bikin lagi konten seperti itu, ciuman sesama jenis. 3 kali dikasih tambah lagi uangnya, nominalnya dikirim ke rekening masing-masing. Begitu sampai 4 kali tanpa diminta. Ini teman sekamar perempuan alumni pesantren melakukan adegan bukan hanya ciuman sesama jenis, tapi sudah berhubungan sesama jenis. Nauzubillah min dzalik. Ada lagi kisah nyata, ini anak laki-laki ini. Ini laki-laki, pinter, lulusan terbaik perguruan tinggi.
bahasa Inggrisnya lancar, ahli IT, ya, kerja di perusahaan asing yang ada di Indonesia, ya. Soleh, pendidikan agamanya bagus, orang tuanya bagus, ya, anaknya kerja bagus, posisinya dapat manajer di perusahaan asing, hidupnya normal biasa, punya kendaraan, cuma belum nikah. Satu waktu, ya, anak ini yang biasanya sholat berjamaah dengan orang tuanya di rumah, apakah maghrib, isya, subuh, ini enggak. Biasanya hidupnya bagus, normal, kemudian dia murung, mengunci diri, nggak mau ngomong sama orang tuanya. Bingung orang tuanya, kenapa? Berhari-hari seperti ini, nggak mau pergi juga ke kantornya, ke tempat kerjanya. Kenapa? Anak ini nggak mau terus terang, nggak mau jawab. Satu waktu, anak laki-laki ini usia kurang lebih 27 tahun, ya, pinter, ganteng, keren, cakep lah, duit ada, dia mandi, ya, HP-nya ketinggalan di meja makan, Hah? Dalam posisi terbuka, ya, nggak dikunci. Kalau dikunci, orang tuanya kagak tahu passwordnya kan. Dibuka, apa yang terjadi? Di layar HP-nya di depan itu gambar foto anak ini mesra dengan laki-laki yang lebih tua dari dia. Ya, wajahnya wajah asing. Dibuka lagi galeri, masuk ke galeri. Ini kan kepo nih orang tua. Dilihat foto-fotonya, semuanya begitu, posenya menyeramkan. Posenya laki-laki dengan laki-laki pitingan, apa ya? Berangkulan, ya. Ini kan bahasa baru ini sekarang. Piting artinya merangkul. Ya. Berangkulan begini, terus cium, astagfirullah. Ini semua foto-foto yang begitu. Ditanya, anak ini selesai keluar kamar mandi, langsung ditanya sama orang tuanya, kenapa? Ini siapa? Ini foto ini siapa ini? Kamu ini ngapain ini? Ya. Kaget anak ini kan. Lalu kemudian anak ini bilang apa? Ya itulah masalah saya, Bu. Masalah apa? Ya saya ini murung, ini nggak ini. Kenapa kamu nggak bilang? Kamu putus dari pacar? Iya, ini pacarnya. Ya ini tuh laki-laki pacar saya katanya. La haula wala quwwata illa billah. Kalau putus dari pacar perempuan, besok kamu bisa cari lagi. Duit ada, tampang ada, jabatan ada, posisi ada, mobil punya. Kenapa kamu murung? Kalau perempuan besok bisa cari lagi. Ini ternyata dia putus cinta dari pacar yang laki-laki yang sejenis. Bahaya sekali pergaulan. Hati-hati, ya. Makanya pusat-pusat kebugaran itu harus diawasi. Ya, anak-anak kita kalau nge-gym, fitness, ya tolong dijaga. Boleh olahraga, kebugaran, fitness, boleh, bagus buat kesehatan. Tapi jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang. Karena banyak di sana laki-laki yang tubuhnya bagus, yang tubuhnya cakep, ganteng, kekar, tapi melambai. Ya Pak ya, dicari mangsa di situ, hati-hati. Ya, yang tadinya normal bisa ikut jadi gila. Ya, karena rayuan maut itu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, mari kita jaga, harus aware, tingkatkan kesadaran orang tua. Jaga anak. Ini anak titipan Allah. Walau bagaimanapun ini adalah titipan Allah, nggak bisa kita lepas begitu aja. Tapi harus kita baik komunikasinya, pendekatannya, ya. Didik agama kepada anak kita sejak dini supaya apa? Dia punya pondasi yang kuat. Kalau anak kita sudah punya pondasi yang kuat, agamanya kuat, didoakan terus sama orang tuanya. Ketika dia qadarullah, nauzubillah, dia menyimpang seperti itu, ini kembalikannya ke rel itu gampang, nggak terlalu susah.
Sholat jangan ditinggalin, baca sholawat jangan ditinggalin, baca Quran jangan tinggal. Kenapa? Ini yang akan jadi benteng buat anak-anak kita. Kalau anak kita nggak kenal sholat, nggak kenal baca sholawat, nggak kenal baca Quran, jauh dari agama, ketika dia melenceng seperti itu, susah nanti bapak ibu nariknya lagi. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua, masalah pergaulan dengan non muslim ya. Nah, ini kan sekarang dipromosikan Pak, tokoh-tokoh public figure, artis-artis ya, kawin beda agama, itu yang diangkat, ini yang diberi panggung ya. Nah ini juga nggak benar, nggak boleh ya. Kalau pemerintahan berdasarkan nilai Islam, sistem Islam yang benar, itu nggak akan memberikan kebebasan panggung ruang untuk kemungkaran. Itu kemungkaran walaupun isinya tentang cinta. Kan ada yang bela-belain kawin beda agama dengan apa alasan? Apa? Untuk menumbuhkan sakinah mawaddah warahmah di antara penganut agama yang berbeda-beda. Ya, sama dengan pasangan gay, homoseksual, yang penting sakinah mawaddah warahmah. Ya, karena banyak katanya pasangan yang lawan jenis, pasangan yang seakidah, seagama, hidupnya, keluarganya, rumah tangganya hancur, berantakan, kagak akur, nggak sakinah mawaddah warahmah. Kalau gitu mendingan beda agama, mendingan sama jenis, bego tuh. Itu cara berpikir yang yang bengkok ya. Itu yang menyimpang gitu. Ya. Jangan melihat contoh keluarga yang tidak harmonis lalu kemudian dikaitkan dengan agama kita, dengan karena agama melarang kawin beda agama, kawin sama jenis. Itu perceraian, itu ketidakharmonisan, itu perselingkuhan dalam rumah tangga terjadi bukan karena agama, justru karena mereka pasangan suami istri meninggalkan ajaran agama sehingga rumah tangganya rapuh dan hancur. Jadi jangan dijadikan alasan ya, perceraian, perselingkuhan ya, suami istri yang seagama atau dengan yang lawan jenis itu dijadikan alasan pembenaran untuk orang kawin beda agama dan orang kawin sesama jenis. Bahaya sekali. Maka satu-satunya cara bagi kita adalah satu, penanaman pendidikan akhlak karakter sesuai dengan syariat Allah. Yang kedua, penegakan hukum ya. Hukum harus tegakkan. Undang-undang jangan dirubah-rubah ya. Undang-undang yang ada tentang ketidaksahan perkawinan beda agama di Republik ini itu harus tetap kita pertahankan ya. Perkara dia mau cari legalitas di luar negara, ya silahkan ya. Itu urusan dia, itu tanggung jawab dia, itu dosa dia ya. Tapi negara nggak boleh memfasilitasi kemungkaran. Negara tidak boleh memfasilitasi kejahatan. Apakah itu kejahatan seksual yang namanya homoseksual, kawin sama jenis, atau kejahatan perkawinan beda agama. Kok Ustadz bilang kejahatan? Emang kejahatan, mungkar kok ya. Melanggar akidah itu kejahatan ya. Sebagaimana Anda mencuri harta orang lain, jahat. Sebagaimana Anda berzina, jahat. Sebagaimana Anda minum minuman keras, jahat. Jangan definisi kejahatan itu diperhalus ya. Perbuatan jahat akhirnya dibuat tidak jahat. Kenapa? Orang main dengan undang-undang, pasal-pasal. Ini bahaya sekali. Maka itu mari kita jaga ya, dalam aspek hukum ini kita mesti tempatkan orang-orang benar. Jadi para praktisi hukum, ahli hukum mesti ngerti syariat. Insya pemerintah, pemimpin negara juga harus ngerti syariat. Wakil DPR, anggota DPR ngerti syariat. Sehingga apa tadi yang kita khawatirkan ini tidak akan bisa meluas dan menyebar di tengah masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.
Alhamdulillah tadi saya jawab sudah terlaksana dan pada akhirnya penghujung acara mari sama-sama hadirin di bulan bahagia sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan sebagai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keberkahannya dan pada hari ini. Mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh pencerna di haji Pak Mikhail BCA dan sekaligus kita agar bisa mendoakan jamaah yang sedang sakit. Yayasan dan Haji Muhammad jamaah muhajirin kepada yang dipersilakan. Mari kita baca umul kitab suratul ya, dengan niat Allah turunkan rahmat keberkahan ya, berikan kesembuhan pada saudara-saudara kita yang sakit, pada saudara-saudara kita yang terlilit hutang, pada saudara-saudara yang tertimpa bencana, musibah, baik yang fisik maupun yang batin. Kita doakan juga semoga Allah berikan rahmat, sakinah, ketenangan untuk orang-orang yang hatinya gundah, gaulana, gelisah, yang takut menghadapi masa depannya, yang khawatir dengan krisis ekonominya, krisis akhlaknya, krisis dalam kehidupannya sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ringankan dan berikan jalan keluar kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين لك الحمد يا الله يا مولانا يا محمود يا أرحم الراحمين ارحمنا الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الفضل ولك الثناء الحسن كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ya Allah ya Tuhan kami ya Rahman ya Rahim berikanlah kasih sayang kepada kami umat Rasulullah SAW. Berikanlah jalan keluar bagi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Rasulullah SAW. Berikanlah kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Berikanlah kemudahan bagi orang-orang yang kesulitan. Berikanlah segala kemudahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Ya Rabbana ya Karim, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Sebab dosa-dosa itulah yang menyebabkan kami terpuruk. Dosa-dosa sosial yang menyebabkan kami terpuruk dalam bidang sosial. Dosa-dosa ekonomi yang kami lakukan yang menyebabkan kami terpuruk dalam ekonomi kami. Dosa-dosa berkenaan dengan akhlak yang menyebabkan kami rusak tatanan kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, berikanlah kesempatan bagi kami untuk bertaubat kepadamu ya Allah. Taubat kepadamu ya Allah, kembali kepada ajaranmu ya Allah. Bimbinglah kami ke jalanmu yang lurus ya Allah. Jangan kau timpakan azab, jangan kau timpakan siksa kepada kami karena kelalaian dan dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, keluarga yang penuh dengan mawaddah, keluarga yang penuh dengan rahmah. Bimbinglah anak cucu keturunan kami ya Allah ke jalanmu yang lurus ya Allah. Jagalah iman Islam kami ya Allah. Jagalah salat kami ya Allah. Jagalah segala hal yang berkaitan dengan agama ini ya Allah. Ya Rabbana ya Karim, jadikanlah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pemimpin kami, pemimpin orang-orang yang saleh, pemimpin orang-orang yang bertakwa ya Allah.
Ya Allah, jagalah persatuan umat Islam ini ya Allah. Satukan, rapatkan saf-saf kami umat yang beriman ya Allah. Satukan kami dalam nikmat hidayah dan nikmat persaudaraan sebagai sesama kaum muslimin ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fi sabilillah, yang dapat meneruskan cita-cita amanah para pendiri bangsa ini ya Allah, yang dapat membimbing generasi umat kami, bangsa dan negara kami di masa yang akan datang ini menjadi negeri yang disegani, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan bimbingan syariat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah. Perjumpakanlah kami dengan Nabi kami ya Allah. Jumpakan kami dengan Rasul-Mu ya Allah di dalam surga kami ya Allah. Jadikan kami umat Rasulullah sebagai umat yang bersaudara sampai surga ya Allah. Jumpakan kami dengan saudara kami, dengan orang tua kami, dengan anak cucu kami, dengan kakak dan adik kami ya Allah di dalam surga-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.